Ini kencan buta Mama yang ke-90. Mama, pokoknya yang kali ini harus berhasil. Ada adik kecil. Wajah galak Papa bisa bikin pengasuh kabur lagi. Yang di sana itu adalah papa mama kamu. Dia memakai setelan hitam, pasti dia kencan butaku. Perkenalkan dirimu dulu. Namaku Yulia, aku 27 tahun. Gak punya rumah dan mobil, tapi aku punya putri berusia 7 tahun. Gak punya kebiasaan buruk dan aku sehat. Cuma karena kau punya anak, kamu pikir punya pengalaman bagus menjadi pengasuh. Zaman sekarang standarnya memang begitu ya. Siapa saja bisa diterima. Kasar sekali ucapanmu. Kamu bertingkah sok hebat. Kamu pikir dirimu itu CEO? Oh, aku Aku apa? Kamu ini aneh. Semoga kamu menjomblo seumur hidup. harus melaporkan perusahaan yang mengirim dia. Kandidat macam apa yang mereka kirim padaku? Sepertinya Mama nggak suka sama paman itu deh. Gak suka. Padahal aku sangat menyukainya. Aku akan pastikan mereka menikah. Kamu sengaja ya? Siapapun yang menikah dengan orang aneh sepertimu akan sial seumur hidup. Kamu ya? Mama, akhirnya aku menemukanmu. Mama, akhirnya aku menemukanmu. Zion, sini. Kamu ngapain? Papa, aku nggak tahu berapa lama lagi aku hidup. Aku cuma mau Mama yang bisa menemaniku sampai akhir. Apa Papa bisa mengabulkan permintaanku? Aku mau dia jadi mamaku. Sepertinya dia seumuran dengan Meli. Karena Meli nggak punya papa, dia sering dibully di sekolah. Makanya aku ikut kencan buta ini. Anak ini nggak punya mama. Dia lebih kasihan. Zion, kamu... Sayang, mulai sekarang aku akan jadi mamamu. Aku akan selalu menemanimu. Aku nggak percaya papa sudah sering membohongiku. Aku akan percaya kalau kalian menikah. Baiklah, ayo kita menikah. Menikah? Padahal Aku tahu aku bukan tipemu, tapi lihatlah anakmu. Apa kamu gak merasa kasihan padanya? Papa, ayo. Tapi... kenapa dia belum datang juga? Kamu di sini untuk kencan buta. Bukan, aku datang untuk melamar jadi pengasuh. Sepertinya aku salah. Papa, Mama, selamat atas pernikahan kalian. Papa, Mama, selamat atas pernikahan kalian. Zion, kamu bohong soal penyakitmu ya? Sini Papa beri pelajaran. Jangan, bukannya bagus kalau Zion gak sakit. Kamu harusnya senang, bukan malah memukulnya. Sini kamu. Zion, Papa bisa melanjutkan pernikahan ini. Tapi kita masih harus melihat mama barumu ini. Gimana kalau dia ternyata mata duitan? Ingat, jangan bilang soal identitas asli Papa. Mulai sekarang panggil Papa ini orang biasa, bukan CEO. Papa ini ribet banget, padahal Mama kelihatan baik. Gak ada lagi yang sepertinya. Mengerti? Mengerti? Mama, apa kakak itu akan baik-baik saja? Dia akan baik-baik saja. Mama, karena Mama sudah nikah sama Papa, Mama harus pindah ke rumah kami, oke? Zion, Papa tadi bilang apa? Kalau rumahmu terlalu kecil, kamu dan Zion bisa pindah ke rumahku. Kalau Papa pindah ke rumah Mama, gimana nanti kata orang, Papa? Itu ada benarnya, tapi rumahku agak berantakan. Biar aku telepon pembantuku untuk merapikannya. Kirimkan aku alamat rumahku yang sudah tua dan jelek. Ini rumah yang kubicarakan. Memang agak tua, tapi semuanya lengkap. Ini dekat sekolah bagus. Susah banget cari rumah seperti ini. Ini sih bagus banget. Ini dekat sekolah bagus. Susah banget cari rumah seperti ini. Ini sih bagus banget. Sekolah bagus? Iya. Tempat ini salah satu yang terbaik di Yonam. Harganya 30 juta per meter. Aku nggak nyangka kalau kamu sekaya ini, aduh. Sialan, David. Aku minta rumah yang jelek malah dikasih yang bagus. Kamu salah paham. Ini rumah saudaraku. Dia dari luar negeri, jadi aku yang mengurusnya sementara. Kukira aku menikah dengan orang kaya. Mana mungkin. Aku ini kaya. Meskipun ini rumah saudaramu, kita nggak boleh tinggal gratis. Kita harus bayar sewa. Lingkungan di sini nggak murah. Aku akan bayar setengahnya. Omong-omong, berapa gajimu? 7 juta. 7 juta? Gajiku cuma 3 juta. Gajimu 2 kali lebih besar dariku.
Oh, maksudku 7 juta itu per 3 bulan. Kadang bosku bahkan memotong gajiku. Jadi karyawan memang gak mudah. Jadi bosmu suka memotong gajimu, semakin kaya semakin pelit dia. Oh, iya sudah, ayo masuk. Ayo kita masuk. Bos. Bos puas dengan rumahnya? Bos? Kamu seorang bos? Bukan, kamu salah dengar. Aku sebenarnya sekretaris bos. Mengerjakan banyak hal, belakangan ini aku bantu bosku cari rumah. Cuma belum ada yang cocok. Maksud dia tadi ingin memastikan apa bos puas kali ini. Iya kan David? Oh iya benar, apa yang dikatakannya itu benar. Sekretaris Kevin memang jago menebak isi kepala bos kita. David, bukannya kamu disuruh bos untuk mencari desainer? Kamu harus pergi sekarang juga. Oh iya, benar. Aku harus pergi. Permisi. Aku nggak menyangka kamu sehebat itu. Sepertinya kamu akan segera naik pangkat dan gaji. Ku harap begitu. Ayo, kita masuk. Ayo. Wah, desainnya sederhana dan elegan. Perabotannya juga lengkap. Ini bagus banget. Saudaraku memang cukup teliti. Ya, orang kaya memang begitu. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya dengan baik. Aku juga akan mengurus Meli dan Zion. Meli, aku akan mengantarmu melihat-lihat. Baik, Kakak. Aku mau menelpon dulu. Baiklah, aku akan lihat apa ada yang perlu dibersihkan. Mama, celengan ini cantik sekali. Meli, kamu gak apa? Aku nggak apa kok, cuma celengannya jadi pecah. Zion, celengan ini kok isinya dolar semua? Mama, ini gak seberapa, aku... Celengan ini bukan punya Zion. Saudaraku lupa membawanya. Oh, jadi begitu. Aku minta maaf ya, tadi Meli gak sengaja mecahin. Aku akan menggantinya. Kita kan keluarga, jadi gak perlu menggantinya. Lagi pula itu cuma celengan. Bisa beli yang baru. Ini bisa jadi pertanda baik, jangan khawatir. Orang bilang anak dari keluarga miskin lebih cepat dewasa. Zion sangat dewasa. Sepertinya lingkungan dia tumbuh cukup berat. Aku harus beli celengan baru. Zion, kamu perhatian sekali, tapi celengan ini bukan punyamu. Kita tetap harus menggantinya. Celengan itu sebenarnya... Kamu benar. Meskipun dia saudara kita harus menggantinya. Aku setuju. Kalau begitu, kami akan membelinya. Kami akan segera kembali. Ayo. Kenapa Papa biarin Mama? Zion, Papa peringatkan ya, kalau kamu membocorkan identitas kita, nggak ada lagi mama baru. Mama, di sini. Aku menemukan celengannya. Kenapa yang ini nggak ada harganya? Halo Bu, celengan itu harganya 5 juta. 5 juta? 5 juta? Nggak nyangka ketemu kakak yang diusir dari rumah. Beli celengan gitu aja nggak mampu. Itu bukan urusanmu. Putri dari keluarga Winstel diusir dari rumah karena bermain dengan pria dan jadi bahan tertawaan kota Yonam. Bulan lalu ulang tahunku, ayah beliin ini buat aku. Kamu iri kan? Urus urusanmu sendiri. Jangan belagu. Jangan pedulikan dia. Dia bahkan gak mampu beli yang paling murah di sini. Sejak kapan kamu ganti profesi jadi tukang gosip? Suka ikut campur urusan orang. Tukang ikut campur. Memangnya kamu sendiri bisa beli? Tentu saja bisa. Uangku sangat banyak. Kalau gitu ngapain ribut? Pergi sana. Dasar nyebelin. Halo? Oke, aku langsung ke sana. Bibi Melanie. Hai. Apa Anda jadi beli celengannya? Karena untuk ganti rugi aku harus beli yang sama persis. Setelah ini aku harus cari kerja paruh waktu. Aku jadi beli 5 juta cuma buat celengan. Yulia, kamu punya pria simpanan atau kamu habis merampok bank? Papaku bukan pria simpanan, tapi dia sangat tampan. Yulia, kamu sudah menikah. Kamu baru kehilangan anak 6 tahun lalu loh. Jangan asal cari pria yang juga punya anak karena rasa bersalahmu.
kamu bikin aku khawatir. Bukan begitu maksudku, lain kali akan kutraktir kopi. Aku bakal jelasin semuanya. Aku harus pergi. Ada apa kesini? Ku dengar kamu sudah menikah. Apa kamu sudah nggak cari wanita itu lagi? Maksudmu wanita yang meninggalkan Zion lalu pergi? Tentu aku masih mencarinya. Ini dari ayahku. Dia menyuruh orang menawar guci antik ini untuk hadiah pernikahanmu. Papa, aku kangen banget. Ada tamu toh. Ini temanku, namanya Johan Hugo. Dia tahu kita menikah jadi kemari untuk memberi selamat. Vasnya cantik banget. Kayaknya aku pernah lihat vas ini sebelumnya. Kenapa bentuknya mirip dengan guci dari dinasti Ming? Mama, itu bukan mirip tapi memang sama. Zion, apa maksud ucapanmu itu? Jangan pedulikan ucapan Zion. Anak kecil mana ngerti begituan. Vas kecil kayak gini banyak banget di toko serba 10.000. Aku akan menyuruhnya belikan 10. Kalau kamu mau 10? Aku bisa bangkrut kalau segitu. Kalau 10, bukannya cuma 100.000 ya? Uang segitu bikin kamu bangkrut. Sepertinya teman Kevin hidupnya susah deh. 10.000. Vas ini harganya lebih dari itu. Kamu bahkan gak bisa dapetin di lelang. Lelang? Maksud dia ini, Andre, vas ini produk terlaris di sana. Kamu harus antre untuk membelinya. Bukannya kamu ada urusan? Kamu bisa pergi sekarang? Oh ya, aku harus pergi. Temanmu itu sepertinya lagi kesusahan ya. Masa bangkrut cuma karena 100.000? Lain kali kamu harus memberinya hadiah juga. Kita nggak bisa terima hadiahnya begitu saja. Baiklah, aku akan membelikannya. Bagus kan? Kayaknya kamu jadi barang antik yang gak ada harga dirinya deh. Kakak, apa maksud ucapanmu? Bukan apa-apa, Mama. Untuk merayakan pernikahan kalian berdua, gimana kalau kita makan di luar? Mama kan jago masak. Ayo belanja ke supermarket, Mama akan masak buat kalian, gimana? Mama gak perlu takut kalau uang Papa sampai habis. Papa itu punya 500 cabang restoran. 500 cabang? Berarti Papa kaya banget dong. Zion, sudah berapa kali Papa bilang jangan bawa permainan ke dunia nyata. Ini cuma permainan. Oh, aku tahu permainan itu. Happy Town kan? Aku bahkan punya rumah besar di sana. Mama gampang banget dibodohin. Mama, aku lapar. Gak ada apa-apa di rumah. Kalau kita belanja lalu masak pasti kelamaan. Nanti adik bisa kelaparan. Kalau gitu kita makan di luar saja. Diskon 90% untuk semua menu. Silakan. Diskon 90%. Ujung-ujungnya kita makan di restoran Papa. Ini pasti takdir. Papa, aku nggak ikut-ikutan loh ya. Halo Pak Kevin, silahkan masuk. Anak-anak, kita pesan paket menu yang ini saja ya. Oke, Mama. Oke, Mama. Kami pesan yang ini saja. Tolong minyak dan garamnya agak dikurangin. Mohon maaf, Anda harus memesan hidangan utama untuk dapat diskon. Hidangan utama? Harga satu menunya 5 juta. Ini lebih dari gajiku sebulan. Mahal sekali. Kita nggak sanggup bayar. Anak-anak, ayo pergi. Anda harus bayar dulu kalau mau pergi. Bayar apa? Anda pikir air ini gratis? 50.000 per orang. 50.000? Ini namanya perampokan. Dengar ya, Anda akan menyesal kalau tidak bayar. Bibi jahat, jangan kasar ke mamaku. Dasar bocah, berani sekali kamu padaku. Sini ku beri pelajaran. Hei, jangan kasar pada mama dan adikku. Sial banget aku hari ini ketemu orang miskin kayak kalian. Kalau nggak punya uang jangan makan di restoran. Kami nggak
Kalau kamu ketemu papaku pasti bakal ketakutan. Aku nggak peduli sama papamu. Cepat bayar. Kalau tidak, kalian akan menyesalinya. Ini namanya perampokan. Terus kenapa? Kamu nggak mau bayar gitu? Ada pelanggan yang nggak mau bayar. Cepat tangkap mereka. Ayo lari. Hei, jangan biarkan mereka kabur. Aduh. 你会出现在这里，反复问自己千万次。 Kamu ngapain di sini? Kamu kayak manajer yang mau inspeksi. Oh, iya, ini Pak William. Dia manajer inspeksi. Aku sedang belajar darinya. Papa, mata papa lagi sakit ya. Sini aku tiupin. Papa nggak apa. Sepertinya cuma kemasukan debu. Sudah sembuh sekarang. Kalau nggak melindungi Pak Kevin, kau bisa dipecat. Kevin, dia siapa? Oh, ini istri dan anak-anakku. Oh, aku memberimu kesempatan bagus. Jadi belajarlah dengan baik. Iya, tentu saja. Kalau begitu, aku akan ajak anak-anak keluar. Semangat kerjanya. Dadah papa. Dadah, Papa. Masukkan dia ke daftar hitam dan pecat dari sini. Pak Kevin, maafkan saya. Saya nggak tahu dia istri Anda. Tolong jangan pecat saya. Saya dia keluar. Pak Kevin, maafkan saya. Pak Kevin, William. maafkan saya. Mulai sekarang bekerjalah dengan baik. Kalau kamu nggak bisa, kamu yang selanjutnya. Saya mengerti. Kembali ke kantor. Mama, kenapa membawa kita ke sini, Zion? Ini adalah tempat Mama jual malatang. Wah, ini jauh lebih keren dari mobil mewah papa. Mobil mewah. Kamu ngomongin permainan lagi ya? Di permainan itu memang ada mobil mewah sih. Tapi Zion, kamu nggak boleh terus-terusan ngomongin itu. Itu cuma permainan, nggak nyata. Ya ampun, mama polos banget. Sama sekali nggak curiga. Kakak, nurut saja apa kata Mama. Aku mengerti, mama. Anak pintar. Mama akan buatin sup pedas buat kalian. Sup pedas itu apa? Zion, jangan bilang kamu nggak pernah makan sup pedas. Papa nggak pernah beliin aku. Papa pernah bilang kalau jajanan murah kayak gitu gak cocok buat keluarga Lawrence. Sepertinya Zion punya masa sulit sama Kevin. Dia bahkan gak pernah makan sup pedas. Mulai sekarang aku akan menyayanginya. Baiklah, akan Mama buatkan untuk kalian. Tunggu sebentar ya. Hah? Kakak, sup pedas buatan mama itu paling enak di dunia. Kalian berdua jangan kemana-mana. Ini cuma sebentar. Sudah jadi. Ini enak sekali. Makan yang banyak ya. Jangan kemana-mana. Habiskan makanannya. Ada apa? Masakan mama sangat enak tapi nggak ada yang beli. Jangan khawatir, aku punya rencana. Mama! Ada apa sayang? Ayo ikut aku ke suatu tempat jualan mama pasti laris. Zion? Zion, ini di mana? Mama, ini perusahaan top 500 milik grup Lawrence. Mama pasti cepat kaya kalau jualan di sini. Percaya deh sama aku. Permisi, Hah? Harganya 1.000 per tusuk. aku beli 2. Pasti ulah Zion, anak ini ada saja tingkahnya. Kevin, ternyata kamu kerja di perusahaan top 500. Oh, enggak kok, aku di sini buat belajar sama David. Cuma nambah pengalaman, siapa tahu nanti berguna. Benar, CEO meminta aku mengajari Kevin. Dia lumayan juga, tipe pekerja keras. Terima kasih pujanya David. Aku akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, itu harus kamu pertahankan. Asisten David berani juga bicara begitu sama papa. Pasti nanti dia bakal kesusahan. Kami masih ada urusan, jadi harus pergi. Itu benar.
Kalian berdua boleh bermain, Mama harus kerja dulu ya. Oke, Ma, aku mau ke toilet sebentar ya. Aku akan segera kembali. Panggil semua orang turun sekarang juga untuk beli sup pedas mamaku. Yulia, mulai sekarang aku satu-satunya putri di keluarga Winstel. Perusahaan yang ibumu dirikan sekarang jadi milikku dan ibuku. Kamu udah gak berguna. Sana, pergi bawa anak harammu sekalian. Siapapun tolong aku. Tolong selamatkan anak-anakku. Kamu bukan siapa-siapa lagi setelah keluar dari keluarga Winstel. Selama 18 tahun kau mencuri identitasku sebagai putri pewaris. Aku akan menghancurkanmu. Wah, lihat siapa yang sedang berjualan di pinggir jalan. Kenapa aku selalu ketemu kamu di mana-mana? Sial banget deh. Hari ini hari pertama aku kerja di bagian desain grup Lawrence. Bisa dibilang aku sedang mewujudkan mimpimu. Kamu gak perlu iri. Lagi pula kamu memang pantas jadi orang biasa. Kamu ini cuma anak haram. Gak tahu malu banget kamu ya. Dunia makin gak jelas deh. Yulia, aku ini satu-satunya putri di keluarga Winstel. Sedangkan kamu cuma pedagang pinggir jalan. Kalau kamu memohon padaku, aku mungkin bakal sedikit kasihan. Mamaku gak butuh belas kasihan darimu. Jadi ini anak-anak harammu. Sebenarnya mereka lucu, tapi sebentar lagi mereka akan kelaparan. Kami gak akan pernah kesusahan. Sebentar lagi ada banyak orang yang akan membeli dagangan mamaku, tahu. Mana? Aku nggak lihat siapa-siapa. 3, sini coba aku lihat siapa yang mau beli. Ayo, 2, lihat masih belum ada orang tuh. Mana? 1. Aku mau beli sup pedasnya. Aku mau. Yeay, mereka sudah datang. Bibi, lihat kan ada banyak pembeli sekarang. Mata Bibi buta ya. Aku sarankan Bibi pergi ke rumah sakit untuk periksa mata. Dasar anak nakal. Aku peringatkan. Kalau kau berani sentuh anak-anakku lagi, nyawamu taruhannya. Mau sombong? Kamu itu cuma penjual malatang. Aku mau nikah sama keluarga kaya. Keluarga kaya mana yang sebuta itu sampai mau sama kamu? Sungguh menyedihkan. Dasar anak nakal. Tutup mulutmu ya. Sudah kubilang jangan sentuh anak-anakku. Abaikan saja orang gila ini. Semua silahkan antri satu persatu ya. Yulia, akan aku pastikan hidupmu susah. Semakin menderita kamu, semakin senang aku. Ya sudah, mumpung aku di sini, aku beli sesuatu dari usaha adik tersayangku. Minggir, buatkan satu untukku juga. Maaf ya, aku nggak menjualnya padamu. Mama, jangan bilang begitu. Semua yang datang itu tamu. Lagi pula dia itu tetap adik Mama. Kita harus buatkan dia seporsi versi yang mewah. Ini versi super mewah, totalnya 880 juta. Zion, dari mana kamu dapat semua barang ini? Zion, dari mana kamu dapat semua barang ini? Dari mana lagi barang itu? Pasti hasil curian atau barang palsu. Kakak, Mama bilang berbohong itu salah. Jangan menipu dengan makanan laut palsu. Adik, aku nggak bohong. Jual barang murah bilang kualitas tinggi. Sepertinya kamu saja yang nggak tahu. Tenang, akan aku jelaskan. Ini lobster biru dari Tasmania, 100 juta per ekor. Kepiting salju 200 juta per ekor. Kakak, kamu terlalu berlebihan. Gimana ini? Kita harus cepat-cepat panggil Papa. Papa, kakak sudah kelewatan di sini. Cepat ke sini. Zion, kamu makin lama makin gak masuk akal. Dari mana semua barang ini? Mama, aku nggak dapat dari tempat aneh. Aku beli pakai uang sakuku. Uang saku? 1.000, 10.000, 100 miliar. Berapa kamu bilang? Hei, jangan dengarkan omongan anak ini. Aku nggak tahu dari mana Zion dapat seafood ini. Apa kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi? Seafood ini dari tetangga lama kita. Dulu kita menolongnya. Dia kaya dari bisnis ini, jadi kirim ini sebagai hadiah untuk kita. Oh, jadi kamu pemburu gratisan. Yulia, selera laki-lakimu benar-benar buruk. Kamu dapat pria miskin gak berguna. Papa bukan pria miskin gak berguna, dia kerja di grup Lawrence. Papa bukan pria miskin gak berguna, dia kerja di grup Lawrence. Apa? Mau bilang papa kamu bos grup Lawrence?
Bos itu sudah tinggal di luar negeri bertahun-tahun. Hampir gak ada yang pernah lihat dia. Dan kamu bilang papamu itu dia. Mimpi kamu. Benar, sedikit yang pernah lihat papa. Itu karena dia sangat-sangat sibuk, tapi untung ada mama. Papa bisa lebih banyak waktu dengan kami. Kamu gak perlu ikut campur sama urusanku. Apa? Sekarang berhenti pura-pura. Satu keluarga miskin itu menjijikkan. Diam! Coba ganggu dia lagi dan lihat saja nanti. Kenny, dia membela aku. Dia jadi terlihat tampan sekali. Jangan takut, aku ada di sini. Nggak ada yang bisa membeli kamu. Kamu yang terbaik. Terus kenapa kalau aku membuli dia? Dengar ya, aku akan menikah dengan bos grup Lawrence lewat pernikahan aliansi. Lihat saja gimana aku perlakukan kalian. Bos grup Lawrence? Kenapa? Takut sekarang? Kalian sebaiknya cepat berlutut dan meminta maaf. Nanti akan kubiarkan kalian hidup. Bos grup Lawrence nggak akan pernah menikah dengan kamu. Kamu bukan bos grup Lawrence. Kamu tahu dari mana? Lily itu genit sama semua orang. Bisa saja dia memang kenal sama dia. Bos grup Lawrence itu orang yang terhormat. Nggak akan suka sama wanita yang seperti itu. Orang kaya kadang seleranya aneh tahu. Nggak selalu begitu. Kemarin aku pergi dengan asisten David dari grup Lawrence. Aku dengar bos grup Lawrence itu sudah menikah. Dia itu cuma lagi ditipu saja. Jadi sudah buat keputusan belum? Cepat berlutut saja dan minta maaf. Kalau enggak aku bakal bikin kalian menanggung akibatnya. Kamu yang bakal menanggung akibatnya. Gak ada yang bisa menyentuh papaku. Memang papamu lebih berkuasa dari bos grup Lawrence. Lebih berkuasa daripada bos grup Lawrence? Mana mungkin? Bos grup Lawrence itu menguasai Yonam. Gak ada yang lebih berkuasa darinya. Kalau kalian gak ada urusan lain, bisa pergi sana. Jangan ganggu urusanku. Iya, lagian kalian juga gak bakal mampu. Jangan halangi mama cari uang di sini. Ada saja orang gak punya uang masih nongkrong di sini. Buang-buang waktu saja, jijik banget. Iya, kamu itu orang macam apa? Pergi sana. Dasar jalang. Tunggu saja kamu. Semua orang jangan buru-buru satu-satu. Aku bantu kalian. Papa akhirnya melakukan sesuatu yang benar. Kakak, aku juga pikir papa itu hebat. Tapi sayangnya dia cuma agak lemot saja. Bukan cuma sedikit lemot, dia itu kayak balok kayu. Semoga dia bisa lebih peka sedikit biar aku gak terlalu khawatir. Dia yang malu-malu itu sebenarnya lucu juga. Satuan puluhan ratusan jutaan. Satuan puluhan ratusan jutaan. 6 juta dalam waktu sesingkat ini saja bisa dapat begitu. Aku benar-benar gak percaya. Kamu sudah hitung 3 kali. Apa yang gak bisa dipercaya? Aku cuma terlalu senang saja. Andai papa dan mama selalu seperti ini, pasti bakal bahagia banget. Semoga saja. Aku bahagia banget. 6 juta itu kamu bahagia sampai segitunya? Cuma karena 6 juta. Enak saja kamu ngomong. Kedengarannya kayak kamu kaya raya saja. Jangan-jangan kamu orang terkaya di Yonam. Aku gak masak malam ini. Aku tahu restoran steak yang enak banget. Malam ini aku mau traktir kamu. Bukannya traktir itu tetap pakai uang. 6 juta ini buat biaya sekolah Melly dan Zion. Walaupun kita nggak bisa sekolahin mereka ke sekolah Century, kita nggak boleh pilih yang buruk. Kita kerja keras dan susah nggak masalah. Tapi soal pendidikan anak-anak, kita nggak boleh sembarangan. Bukan gak mungkin ke sekolah Century. Tapi itu sekolah internasional bergengsi. Punya uang pun belum tentu bisa masuk, kuotanya terbatas. Sekolah Century itu milik grup Lawrence. 2 anak ini bisa masuk nggak masalah. Soal urusan sekolah serahkan saja ke papa. Zion benar. Urusan pendaftaran sekolah biar aku saja. Gimana pun juga aku ini kepala keluarga. Aku pasti bisa tanggung jawab sebesar ini. Kamu bisa masukin Zion dan Melly ke sekolah Century. Kalau itu mah ya, itu rahasia. Mama, kita percaya saja sama papa. Mama cuma nggak mau kalau papa kena banyak masalah. Gak apa-apa. Yuk, ayo kita pulang. Waktunya pulang. Pada suatu waktu ada seekor kelinci kecil dan dia kehilangan salah satu telinganya, tapi matanya juga, jadi nggak bisa lihat lagi. Aku nggak tahu kenapa. Ini surat penerimaan. Dari sekolah Century. Sayang,
Kamu hebat banget. Gimana kamu bisa dapat ini? Kamu tahu kan waktu itu aku bantu bos kita cari rumah. Dia seneng banget. Jadi dia bilang dia mau kasih aku satu permintaan. Jadi aku minta anak-anak masuk sekolah ini. Ternyata dia punya kerabat yang kenal sama kepala sekolah di sana. Dia juga kasih gratis biaya sekolah. Bagus banget. Sayang, kalian bisa masuk ke Century untuk sekolah. Cuma surat penerimaan saja kamu sudah bahagia segini. Sekolah Century dan grup Lawrence itu nanti akan jadi milik kalian juga. Papa memang yang terbaik. Mama harus terima kasih yang benar ke Papa. Kalau begitu, Mama akan masak makanan enak sebagai hadiah buat Papa. Mama, aku rasa makanan saja nggak cukup tulus deh. Kalau begitu, menurutmu Zion gimana baru cukup tulus? Mama, gimana kalau cium Papa saja? Gimana? Zion, jangan ngomong sembarangan. Dasar nakal, berhenti ngomong ngejelas. Mama, aku lihat mama-mama anak lain selalu mencium suaminya. Kok kalian enggak? Mama, apa karena nggak suka sama Papa? Enggak, aku. Cium, 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 cium. 그대 지금 내 가슴에 들어와 사랑을 말하고 있죠. Hatiku berdebar kencang banget. Apa aku punya perasaan sama Yulia? Oke, urusan masuk sekolah anak-anak sudah beres. Kita harus beli perlengkapan sekolah buat Melly dan Zion. Mama, nggak usah beli juga nggak apa-apa. Kita punya perlengkapan sekolah di rumah. Satu pena harganya 100.000. Zion, berapa kali aku harus bilang? Bos beli ini buat anaknya. Kamu nggak boleh menyentuhnya. Anak bos kita juga baru masuk kelas 1. Ini dibeli buat anaknya. Melly, cepat. Ayo simpan lagi. Ini terlalu mahal. Satu pena saja 100.000. Kalau sampai rusak, kita nggak akan mampu ganti. Iya, aku rasa bos ini pasti ada yang nggak beres di kepalanya itu. Zion, jangan bilang begitu. Urusan orang menghabiskan uangnya itu urusan mereka. Aku punya firasat bos ini nggak cuma peduli sama citranya, tapi dia juga pembohong. Orang seperti itu nggak pantas jadi bos. Aku harap alam semesta menghukumnya sedikit, misalnya sampai tersedak air. Papa, kenapa tersedak? Jangan bilang Papa itu bos. Papa, kenapa tersedak? Jangan bilang Papa itu bos. Aku gimana bisa pernah lihat bos nggak yang beli baju di kios pinggir jalan? Aku cuma lagi keluar dan haus. Oh gitu ya, bos-bos besar itu baju dan makanannya mahal banget dan mereka jalan-jalan bareng serombongan. Terlihat sangat mengesankan. Melly, kamu lihat semua itu dari mana? Itu kan yang ada di TV. Oke, sekarang lihat basah semua. Cepat lepaskan saja, aku akan cucikan. Gak apa-apa, aku bisa sendiri. Oke, aku pergi ambil makanannya saja ya. Ini, coba makan. Lihat, suka nggak? Kamu masaknya hebat banget. Kelihatannya enak. Masakan Mama bahkan lebih enak daripada chef restoran. Kalau suka, makan saja. Wow. Ah, kamu berlebihan. Kemang masakannya enak banget. Lebih enak daripada... Lebih enak daripada sebidang 5 itu. Aku lebih suka ini daripada punya mereka. Gak apa-apa, makan saja, keburu dingin. Ini. Sekarang mereka semua tidur. Terima kasih semuanya. Gak masalah. Anak-anak juga sangat nurut. Aku sudah beres-beres. Ayo kita tidur. 잘 모르겠어 이렇게 다가올 줄 난 몰랐어 내 마음조차도 사랑 앞에서는 사랑은 잘 모르겠어 Halo, Yulia, perlengkapan untuk hari pertama sekolah semuanya siap? Perlu aku belikan apa-apa lagi nggak? Enggak perlu. Aku sudah siapkan semuanya. Bagus, aku ada urusan, jadi besok aku nggak akan antar ke sekolah. Oke. Sahabatku Melanie, dia tanya, perlengkapan sekolah anak-anak apa sudah siap? Sampaikan terima kasih padanya. Kita harus mengundangnya makan malam di rumah kapan-kapan. Iya, boleh.
Siapa telepon jam segini? Pak Kevin, untuk tuan muda dan nona muda perlengkapan sekolah yang Anda minta sudah aku beli semuanya. Mau aku bawa ke atas atau Anda turun ambil sendiri? Aku turun saja. Apa ada sesuatu yang terjadi? Kamu kelihatan ada apa-apa? Nggak apa-apa. Aku lihat di media sosial ada yang jual paket perlengkapan sekolah. Harganya 9,9 ribu, penjualnya sudah kirim. Aku mau ambil itu. Pak, aku sampai keliling ke beberapa toko cuma buat cari ini. Bukan maksud pamer, tapi perlengkapan sekolah ini kualitasnya bagus banget. Kenapa banyak ngomong sih? Pergi sana. Ada apa dengan Pak Kevin? Aku kan nggak lakuin apa-apa. Kamu mau apa? Aku tidur di sofa saja, kamu tidur di kamar lain. Nggak bisa. Aku yang di sofa, kamu ke tempat tidur. Dia keren sekali deh. Sofa ini kecil sekali. Kenny kan tinggi, kakinya panjang. Pasti nggak nyaman tidur di sofa. Oh maaf, aku nggak bermaksud nakutin. Sebenarnya aku cukup berani. Cuman ini tiba-tiba banget. Ayo tidur di kamar sama aku. Jangan salah paham. Aku cuma pikir sofa ini terlalu pendek buatmu. Kamu nggak akan nyaman. Aku nggak salah paham. Nggak salah paham. Ayo. Aku tidur tenang. Nggak akan deket-deket sama kamu. Sudah larut malam. Ayo tidur. Papa dan Mama seharusnya saling peluk kan? Papa gak sadar apa-apa. Adik, ayo bantuin Papa. Mama, Papa, aku mau tidur sama kalian. Di belakang telinga Yulia, kenapa ada tai lalat juga di situ? Apa mungkin dia... Kamu yang mencekikku ya? Apa mungkin Yulia itu wanita dari 6 tahun lalu? Kamu gak apa-apa kan? Maaf. Kamu gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Papa dan Mama akur banget ya. Papa yang gak sadar akhirnya ngerti juga. Jangan lihat ini bukan untuk anak-anak. Kamu kan juga anak-anak, Kak. Oke, jangan ganggu Mama dan Papa yuk. Miss you 한동안 난 멍하니 지내 시간은 바빠 Aku benar-benar gak sengaja. Aku nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Bukan tai lalat ya? Aku penasaran dari mana itu ya. Tapi dia baik banget. Masa sih dia wanita yang tinggalin Zio 6 tahun lalu? Aku mikirnya kejauhan kali ya. Aku mau bikin sarapan dulu. Nanti aku harus antar anak-anak ke sekolah. Oke. Zion, belajar yang rajin di sekolah dan jangan bikin masalah. Jaga adikmu baik-baik, oke? Siap. Belajar itu penting, tapi bahagia juga penting. Kalau ada apa-apa, ingat bilang sama Mama. Aku tahu, Ma. Ya sudah yuk. Dah, Papa. Dah, Mama.
Wah, ini Pak Kevin. Lama nggak ketemu. Aku nggak nyangka akan ketemu kamu di sini. Pak Kevin? Pak Kevin? Iya, aku nggak nyangka anakku dan anak Pak Kevin ada di sekolah yang sama. Kita beruntung sekali. Aku harus lakukan sesuatu, kalau nggak Yulia pasti curiga. Pak Patrick, kamu berlebihan sekali. Gimana aku bisa jadi Pak Kevin yang kamu maksud? Pak Kevin apa maksudmu? Aku nggak ngerti sama sekali. Jadi, kamu itu beneran Pak Kevin yang dia maksud? Sembunyikan identitasku. Besok tanda tangani kontraknya. Kalau enggak, kamu akan tanggung akibatnya. Kamu ini berlebihan sekali. Hari ini aku nggak pakai kacamata dan salah lihat. Kamu ini cuma mirip sama dia. Karismanya gimana bisa dibandingin sama Pak Kevin? Terserah kamu bilang apa, Pak Patrick. Kalau nggak ada hal lain, kami pamit dulu. Sana, pergi dari hadapanku. Pak Patrick itu rabun sekali. Wajar saja kalau dia salah lihat orang. Bos, ada rapat jam 10. Jadi aku harus siapin teh. Oke, kamu pergi saja. Aku juga mau buka lapak. Aku mau malatang. Oh, maaf. Hari ini sudah habis. Mungkin bisa coba lapak lain. Pak Kevin, rapatmu jam 12.30. Halo sayang, ada apa? Sekarang sudah jam 12 siang. Kamu belum makan kan? Aku jemput saja. Nanti kita pulang bareng. Oh, enggak usah. Nanti ngerepotin. Kita kan keluarga. Cukup kasih alamat. Aku jemput sekarang juga. Oh, itu di bawah jembatan Layang Latim. Oke. Bawa mobil ke sana. Pak Kevin, gimana dengan pesta seafood yang tadi dipesan? Kamu tetap bisa makan. Pak Kevin, aku nggak mungkin. Jangan pura-pura malu. Berangkat sekarang. Kenapa kamu jongkok di sini? Bosku pulang naik mobil. Dia bilang Kak Sarah, jadi aku diam di sini. Orang-orang kaya ini ada apa dengan mereka? Beraninya perlakukan karyawan begini. Aku bikin lingkaran dan kutuk dia. Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa. Ayo pergi. Ini pakai saja punya anakku. Ya sudah. Ini ada sabuk pengamannya. Pegang erat-erat. Siap berangkat. Aku nyetirnya terlalu cepat ya? Nggak sama sekali. Aman. Kamu duduk saja istirahat, aku buatkan kamu mie dingin. Hari ini terlalu panas. Istriku hebat banget. Kamu terlalu baik. Kamu duduk saja, istirahat sana. Nanti sebentar lagi siap. Dia semakin dekat. Jangan bilang dia mikirin. Aku belum siap. Siap untuk apa? Aku juga bisa. Masak. Masak? Kamu sudah sering kerja keras. Istirahat saja hari ini. Soal masak, biar aku saja. Tunggu ya. Ya ampun Yulia, kamu ini mikir apa sih? Sudah lama gak bersama pria. Aku penasaran apa Kevin sudah tahu. Ini memalukan. Makanan sudah siap. Ayo, cobain dulu. Yulia, aku harus gimana? Aku sepertinya suka kamu. Halo, kamu bicara apa? Kamu bicara apa? Baiklah. Ada apa? Pihak sekolah bilang anak-anak berkelahi di sekolah. Jangan khawatir, semua akan aman. Ayo kita periksa. Ayo.
Kalian ini sangat nakal. Kenapa kalian menindas teman? Nona Linda, aku nggak nindas dia kok. Dia yang nindas adikku duluan. Nona Linda, mereka berbohong. Merekalah yang menindasku. Siapa yang menindas adikku? Hah? Kamu sedang apa? Kamu harusnya tidur dengan si Jalang Yulia. Aku benar-benar hamil. Kalau ku buang bayi ini, aku nggak bisa punya anak lagi. Yulia Winstel, semua ini salahmu. Harusnya yang tidur dengan Kenny itu aku. Kalau aku nggak bisa menikahinya, kamu harus melupakannya juga. Ini kakaknya Welly. Welly, ada apa? Semua ini karena mereka berdua menindasku. Aku bertanya-tanya siapa? Ternyata dua bocah nakal ini. Kakak Welly, gak baik bicara seperti itu. Gak baik gimana? Bu Linda, kamu gak tahu ibu mereka menjual sup pedas di pinggir jalan dan ayahnya kurir paket. Mereka sangat menurunkan standar sekolah ini. Benar kata orang, anak seperti orang tuanya. Kalian berdua cepat minta maaf ke Welly, ayo. Dia yang menindasku duluan. Sialan kecil, beraninya kamu berbohong. Melly, sayang, kamu gak apa-apa, sayang. Sayang, kamu gak apa-apa, sayang. Aku nggak apa, Mama. Yulia, kamu gila ya kenapa mukul aku? Kalau berani sentuh anakku lagi, selanjutnya bukan cuma tamparan lagi. Nona Linda, keluarga Winstel mendonasikan 5 miliar ke sekolah ini. Welly sedang ditindas. Kamu pikirkan harus gimana? Aku nggak mungkin menyinggung keluarga Winstel untuk ini. Sebagai orang tua, harusnya menyuruh anak kalian untuk minta maaf secepatnya. Kalau nggak itu akan buruk, kalian juga. Ada CCTV di sekolah ini kan? Aku ingin melihatnya. Kalau bukan salah Melly dan Zion, aku ingin kamu minta maaf ke anak-anak. Apa kamu yang punya sekolah? Mengira bisa lihat karena mau? Orang tua punya hak untuk lihat CCTV di sekolah. Maafkan saya, CCTV-nya sedang rusak. Gimana mungkin papaku nggak tahu CCTV-nya rusak? Kamu pikir ayahmu siapa? Pemegang saham sekolah. Lily, jaga mulutmu itu. Kalau enggak, aku nggak akan biarin kamu. Bu Guru, apa kamu serius kalau CCTV-nya rusak? Beraninya mempertanyakan seorang guru. Sangat keterlaluan. Sikapmu buruk sekali, Tuan. Kamu keterlaluan. Orang miskin seperti kalian gak pantas satu sekolah denganku. Ayo keluar. Aku suka bersekolah di sini, Mama. Aku nggak mau ninggalin teman-teman baruku. Melly, jangan khawatir. Ayah di sini. Orang sepertimu nggak pantas dipanggil guru. Bawa kepala sekolah ke sini. Siapa kamu mau memanggil kepala sekolah? Apa kamu pria terkaya di dunia? Ada ribut apa ini? Kepala sekolah, dua anak ini menindas temannya. Saya cuma menegurnya. Kenapa kamu di sini? Kepala sekolah, kenapa kamu bersikap sopan padanya? Diam kamu. Tolong jangan marah. Ini karena kesalahanku. Kepala sekolah, dia cuma kurir paket. Kamu kepala sekolah Century, di bawahnya perusahaan Lawrence. Kenapa begitu sopan padanya? Apa dia punya identitas lain atau sesuatu? Hei, Pak Alkuman. Kamu terlalu menyanjungku. Aku merasa nggak pantas. Kamu bahkan kenal kepala sekolahnya. CEO kami menyumbang ke sekolah ini. Jadi aku yang bertanggung jawab. Aku tahu itu. Orang miskin sepertimu nggak mungkin kenal kepala sekolah. Benar, aku yakin Pak Lukman mengizinkan melihat CCTV dan membersihkan nama anak-anak. Kan kusuruh orang untuk tampilkan CCTV-nya. Kita cari tahu akar masalahnya. Kepala sekolah, hal seperti ini nggak perlu cek CCTV kan? Ku minta Welly minta maaf. Kakak, aku takut. Welly, ini sekolah terbaik di Yonam. Kalau ini dibesar-besarkan, keluarga Winstel akan dijelekkan. Minta maaf saja. Aku minta maaf, aku sudah salah. Zion, Melly, semua ini salahku. Aku salah paham padamu. Gak akan kuulangi lagi. Nona Linda,
Sekolah itu tempat mendidik murid-murid, bukan untuk cari muka ke orang kaya. Orang sepertimu gak layak jadi guru. Nona Linda, kamu dipecat. Meli, apa kamu suka Nona Linda? Cepat bela gurumu ini. Kalau ganggu mereka lagi, kamu akan diblokir. Sesuai harapan seorang asisten CEO, tampaknya kamu punya gaya seorang CEO besar. Nona Linda, ini salahmu sendiri. Sekolah akan menyiapkan guru baru untuk anak-anak. Jangan khawatir. Anak-anak, ayo kita bertemu guru baru. Aku baru tahu kalau ternyata CEO-mu ikut menyumbang peralatan ke sekolah. Aku pikir orang-orang kaya itu semuanya playboy. Oh, CEO kami bukan cuma tampan. Dia juga perhatian dan teliti. Dan dia sangat perhatian ke karyawan. Kalau ada kesempatan, undang CEO-mu ke rumah kita. Aku akan masak untuk berterima kasih karena sudah merawatmu. CEO kita ini sangat sibuk orangnya. Dia mungkin nggak punya waktu. Benar juga. Ayo, kita pulang. Pak, bisakah kamu menggambar kita? Oh iya, tentu. Silakan duduk. Yulia, aku sudah duduk lama di sini. Kamu belum selesai. Tunggu sebentar, Ibu. Sedikit lagi selesai. Sempurna. Wow, Yulia seorang pelukis yang hebat. Yulia pasti akan jadi pelukis yang terkenal atau seorang desainer suatu hari. Kamu suka? Ayo kita lukis satu. Sebenarnya aku nggak terlalu ingin lukisannya. Aku cuma teringat sesuatu saja. Saat ibuku masih hidup, aku sering melukis dia. Dia bahkan bilang mungkin suatu hari aku bisa menjadi pelukis atau desainer. Lalu kenapa nggak coba saja daftar jadi desainer? Bicara doang gampang, kalau gitu aku juga bisa nikahin pria terkaya, apa itu mungkin? Itu nggak mustahil. Kau kan gak demam, kenapa bicaramu aneh? Itu nggak benar. Aku bicara tentang menjadi desainer. Kalau nggak nyoba, gimana kamu bisa tahu? Aku ini gak punya pendidikan dan juga pengalaman. Kalau aku mengirim resumnya, mereka mungkin langsung membuangnya. Kamu dramatis sekali. Menurutku, hidup sederhana dan buka toko kecil sudah cukup. Mungkin suatu saat nanti aku bisa membeli rumah kecil. Makasih ya, Pak. Ikut aku. Kalian mau dilukis juga? Pak, aku ingin istriku melukis untukku. Tetap aku bayar nanti. Jadi Nona ini bisa melukis. Oh ayolah, coba silakan. 나의 맘에 조금씩 자리 잡은 널 느낄 때면 괜히 잠을 설치고 괜한 이유로 내게 연락해 매번 같은 실수를 반복해 이런 마음이 익숙지 않아 끝없이 생각에 빠져 허우적거릴 뿐이야 Wah, lukisanmu bagus sekali. Nona, bakat melukismu ini sangat hebat. Lihat, kamu bisa melakukannya. Cobalah, jangan buat dirimu menyesal. Oke, akan ku coba. Sayang, gimana interviewnya? Aku gak punya gelar dan juga pengalaman. Resumku ditolak deh. Sayang, CEO ku kenal seseorang. Aku bisa tanya untukmu. Aku ingin melakukannya sendiri. Kalau nggak ada yang mau menerima aku akan terima tawaranmu. Untuk sekarang, aku tetap akan menjual sup pedas. Sayang, jangan bicara begitu. Setelah ini interview kemana? Akan kuantar. Aku ada interview ke grup Lawrence sih. Grup Lawrence? Apa ada yang salah? Oh, nggak ada. Aku cuman ingat ada satu hal. Mungkin aku nggak bisa antar kamu. Gak masalah kok, aku bisa sendiri. Lagi pula, aku gak berharap banyak. Aku gak punya gelar dan juga pengalaman. Ini juga perusahaan besar, gak mungkin aku diterima. Sayang, aku rasa kamu pasti diterima kali ini. Kuharap itu benar. Nah, aku mau siap-siap dulu ya. David,
atur posisi istriku sebagai asisten desainer. Baik, Pak Kevin, kata dokter krim pinggang luka dari luar negeri sudah dipesan. Harusnya sampai seminggu lagi. Bagus. Kalau saja bukan karena wanita itu menggaruk lukanya 7 tahun lalu, dia bahkan ninggalin Zion. Saat kutemukan, gak akan kumaafkan dia. Halo Pak, namaku Yulia Winstel. Oh, halo Nona Yulia. Oh, silakan duduk. Enggak. Halo Pak. Oh, enggak. Halo juga Nona Yulia. Silakan duduk. Pewawancara di perusahaan besar, apa semuanya seramah ini? Jadi kita bisa mulai interviewnya sekarang? Kita bisa. Halo Pak, namaku Yulia Winstel, usiaku 28 tahun. Kurang lebih seperti itu kondisiku. Oke, kita sudah paham. Kamu bisa pulang dan menunggu panggilan. Ini. Oke. Aku akan pergi dulu. Oh, oke. Jaga dirimu. Dia akhirnya pergi. Permainan antara CEO dengan istrinya ini, aku nggak paham sama sekali. Lah, aku juga nggak paham. Kamu ngapain di sini? Hari ini adalah hari yang besar, istriku. Pastinya aku akan menjemputmu. Kupikir pewawancara di perusahaan besar ini sangat ramah, gak tahu diterima atau enggak. Ku bilang padamu, kamu pasti diterima. Halo? Benarkah kamu bilang aku diterima? Sayang, kamu dapat kerja. Selamat ya. Sayang, kamu sangat hebat. Aku cinta banget sama kamu. Itu nggak seberapa. Itu karena istriku sangat berbakat. Oh iya, bisa ambilkan barang. Aku akan memasak. Oke, akan ku jemput Meli dan juga Zion. Kalau gitu, ayo. Harusnya ini alamat yang dimaksud Kevin. Ayo anak-anak, ayo. Ayo masuk ke dalam, ayo. Permisi Nona, ada yang bisa dibantu? Aku ingin ambil barangnya suamiku, nomornya 1888. Akan kuambilkan, tolong tunggu Nona Yulia. Aku kepingin yang blueberry. Mama, kue di sini sangat mahal ya. Cuma sepotong kue kecil harganya 700.000. Kevin, dia nggak mungkin mesenin ini kan? Hah, sekalipun dia mau, dompetnya pasti nggak akan ngizinin. Nona Yulia, ini kue yang dipesan Pak Kevin. Itu beneran kue? Seberapa mahal ini? Nona Yulia, ini kue khusus yang harganya 1,668 juta. Ini juga produk baru kami, artinya cinta sampai mati. Wah, Papa beneran manjain Mama. 1,668 juta? Itu terlalu mahal. Bisa dikembalikan? Mama, itu hadiah dari Papa. Lagi pula bukan berarti kita nggak mampu. Zion, keluarga kita bukan kaya, kita nggak boleh boros. Kamu mau kue kan? Gimana kalau Mama belikan yang itu? Yang itu lucu kan? Mama, leherku gatal. Gatal? Coba Mama lihat. Kenapa aku nggak sadar? Tanda lahirnya Zion sama dengan punya Meli. Suster, biarkan aku lihat bayinya. Kamu punya bayi kembar. Sayangnya, tuan muda lahir tanpa bernafas. Apa? Anakku? Putri kecil dan tuan muda punya tanda lahir yang sama. Cuma berbeda tempat saja. Mama, ada apa? Mama gak apa. Mama baru sadar tanda lahirmu itu sama dengan punya Meli. Kalau putraku masih hidup, dia mungkin sudah setinggi ini sekarang. Itu bagus, Kak. Gak ada yang punya tanda lahir sepertiku. Bisa tolong lakukan pengembalian dana? Gak apa kalau bukan harga asli. Sungguh memalukan.
Kamu tahu kalau kue itu sudah dipesan, kamu gak bisa balikin. Lily, kenapa kamu di mana-mana? Tempat ini itu toko kue terbaik di Yonam. Aku yang merasa gak beruntung di sini. Tanpa keluarga Winstel, kamu bukan siapa-siapa. Kamu bahkan gak mampu beli kue. Sangat lucu. Papaku orang terkaya di Yonam, Kenny Lawrence. Kamu bilang ayahmu itu Kenny Lawrence? Iya. Anak di lantai bawah grup Lawrence bisa menghasilkan banyak makanan laut. Apa mungkin dia beneran anaknya Kenny? Zion, Mama sering bilang sama kamu kan, jangan bohong demi membela diri. Nama ayahmu itu Kevin Lawrence. Sudah kuduga, gimana mungkin dia anak dari pria terkaya? Apa yang kupikirin? Apapun itu, aku harus memastikannya. Saat itu aku memberikan putranya Yulia ke Kenny. Anak itu punya tanda lahir di belakang lehernya. Zion, Bibi punya coklat nih, kamu mau? Mama bilang makan coklat bisa bikin sakit gigi. Sepertinya ibumu gak merawatmu dengan baik. Bibi akan mengajakmu makan-makan. Setelah itu kita ke taman hiburan, gimana? Lily, kuperingati kamu menjauh dari anakku. Anakmu? Bukannya itu cuma satu putri gak berguna. Meskipun Zion bukan anak kandungku, dia tetaplah anakku. Kamu gak bisa sakitin dia. Dasar wanita jahat, kakakku gak akan ikut kamu. Kenapa kamu melotot? Apa aku salah bicara? Orang hina sepertimu gak berhak bicara denganku. Lily Winstel, ku bilang padamu, berani sentuh anakku lagi, akan kubuat kamu berharap mati. Mama, jangan buang waktu untuk wanita seperti ini. Aku pengen pulang dan makan kue nih. Perilaku Lily hari ini sangat aneh. Mungkin ada alasannya, harus ku cari tahu. Ayo anak-anak. Kalian sudah pulang, waktunya makan. Sini, duduk. Hati-hati. Wow, makanan hari ini seperti pesta besar. Kevin, oh Kevin, 1.600.000 untuk kue. Kamu ini gila. Aku nggak beli ini. Ini dari pimpinan kami. Dia kasih aku hadiah karena kerja keras. Aku paham sekarang. Uang dari mana untuk beli kue mahal ini? Waktunya makan. Ayo makan. Silahkan. Ayo semua nyanyikan. Selamat ulang tahun buat Mama, oke? Oke. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Oh. Yeay. Aku sangat bahagia hari ini. Papa, Mama bilang kakak punya tanda lahir yang sama denganku. Coba lihat. Tanda lahir ini sungguh sama. Orang yang nggak tahu pasti mengira mereka saudara. Kamu dengar itu, Kak? Papa bilang kita saudara kandung. Aku ingin bertanya, ibunya Zion sekarang ada di mana? Wanita itu sangat egois. Dia takut Zion akan menghalangi pernikahannya. Dia meninggalkan Zion di depan pintu dan pergi. Apa yang kuharapkan? Putraku sudah meninggal. Gimana mungkin itu Zion? Baiklah, aku akan menidurkan anak-anak. Oke, ayo tidur. Waktunya tidur. Anak-anak sudah tidur. Kamu ngapain? Bantu aku. Kenapa saat aku melihatmu, aku teringat pria itu 6 tahun lalu? Kamu juga punya luka. Kamu juga punya luka. Juga. Lukanya siapa? Bukan siapa-siapa. Luka pria itu 6 tahun lalu. Sepertinya gak berwarna merah. Aku mungkin salah. Kamu takut? Aku sudah takut petir dari kecil. Gak perlu takut, aku bersamamu.
Mama, Papa. Zion, kenapa kamu bangun? Papa, Mama, aku takut petir juga. Jangan takut, Mama ada di sini. Zion dan kamu memang mirip ya. Dia juga takut petir. Cepat kejar, jangan sampai dia kabur. Ini urusanku, kamu gak perlu ikut campur. Kenapa? Sudah gak pura-pura lagi. Dasar keluarga miskin beneran bikin jijik. Yulia, aku sangat beruntung bisa ketemu kamu. Mulai sekarang, aku bakal jagain kamu. Kasih tahu semua media, besok aku bakal pergi ke kantor grup Lawrence dan melamar Yulia. Aku pengen semua orang tahu, dia istriku, Kevin Lawrence. Wah, apa ada orang yang mau melamar? Romantis banget. Why don't you make me smile? Why don't you tell me your heart? 이 순간만큼 내게 말해줘. You're my best. Halo, Yulia. 6 tahun lalu orang yang sudah merusak reputasimu sekarang sudah ketemu. Dia CEO grup Lawrence. Apa? Yulia, kamu tunggu saja. Aku akan ke sana sekarang. Ada hal penting yang harus kamu tahu. Suamiku, kamu kenapa bawa buket bunga mawar? Hari ini emang ada acara apa? Istriku, sebenarnya ada hal yang pengen aku ungkapin ke kamu. Sebenarnya aku, Yulia, Melanie, ini temanku Melanie Bakri. Ini suamiku Kenny Lawrence. Dia ini CEO grup Lawrence. Apa? CEO grup Lawrence bukannya nama dia Kevin Lawrence? Yulia, kamu nggak tahu ya? Yang itu namanya Kevin, yang ini namanya Kenny. Namanya nggak sama. Aku kira kamu mau nikah sama Kevin sialan itu. Kevin Lawrence, pria sialan. Dia bahkan lebih brengsek. 6 tahun lalu kalau dia nggak ngejebak aku nggak bakal dihina. Apa kamu nggak salah paham? Aku dengar CEO grup Lawrence selalu bantu orang lain dan baik sama karyawannya. Suamiku, kenapa kamu belain dia sih? Nggak apa-apa. Aku tahu. Kamu sangat ngebela Kevin sialan itu. Jangan-jangan kamu... Aku tahu. Kamu sangat ngebela Kevin sialan itu. Jangan-jangan kamu... Kamu saudara dekatnya. Bukan gitu. Aku cuma dikasih tahu teman kerjaku. Aku juga nggak terlalu tahu. Kalau nggak tahu, diam saja. Jadi tempat ini yang bakal dipakai Kevin sialan itu buat melamar. Yulia, ayo kita hancurin. Ah, Melanie, jangan. Kamu jangan gitu. Pak Kevin, ini kan hasil kerja kerasku semalaman. Coba kamu cek dulu. 6 tahun yang lalu, apa yang terjadi sama aku dan Yulia? Lihatlah, ini bukan ngerusak bunganya. Ini beneran ngerusak hatiku. Kayaknya kamu nganggur. Baik, Pak. Aku berangkat sekarang. Melanie, aku juga benci dia, tapi kalau kita ngerusak kayak gini, aku takut dia bakal cari gara-gara. Nggak bakal. Kamu bukan Kevin. Gimana kamu tahu dia nggak gitu? Kalau dia berani bully kalian, aku bakal hajar dia. Aku nggak tahu kenapa Yulia sangat benci aku. Untuk sementara, nggak bisa kasih tahu identitasku. Akhirnya omonganmu masuk akal juga. Melanie, kenapa kamu ngomong gitu? Yulia, ayo kita pergi ke kantornya, kita samperin si Kevin itu. Jangan pergi. Sekarang Yulia lagi kerja di grup Lawrence. Kalau bikin masalah nggak baik buat dia. Yulia, kamu kerja di grup Lawrence. Aku jadi asisten desainer. Aku baru saja masuk. Aku dengar asisten desainer di grup Lawrence minimal harus lulus S2. Yulia, gimana caranya kamu diterima? Aku cuma wawancara saja. Kenny yang mendukung aku. Aku cuma coba-coba saja. Gak nyangka standar masuk grup Lawrence tinggi banget. Sepupuku pakai jalur belakang juga gak diterima. Cepat jujur saja. Jangan-jangan kamu punya identitas rahasia. Jangan-jangan Melanie sudah tahu tentangku. Istriku. Aku juga pengen punya identitas rahasia. Lihatlah aku. Miskin kayak gini, mana mungkin. Masuk akal sih. Tapi kamu mending jangan mimpi. Karena kamu sudah menikah, jalani hidup dengan baik saja. Yulia,
Jadi desainer itu kan impianmu sejak lama. Karena kamu diterima di grup Lawrence, kamu harus kerja keras. Kalau soal masalah Kevin sialan itu... Melanie, kamu pergi duluan saja. Masalah ini bakal aku beresin sendiri. Lagi pula, aku masih punya Kenny. Kamu tenang saja. Aku pasti nggak bakal biarin istriku diperlakukan nggak adil. Kalau kamu ngomong gitu, aku jadi nggak khawatir lagi. Kalau kamu berani bikin Yulia sedih, awas saja ya. Nggak berani. Nggak. Yulia, aku pergi dulu ya. Suamiku, kamu tadi bilang pengen kasih tahu aku sesuatu. Tentang apa? Sekarang bukan saat yang tepat buat kasih tahu identitasku. Aku harus tunggu sampai semuanya jelas, baru aku kasih tahu Yulia. Yang mau aku bilang itu, perusahaan kita belakangan ini ada sedikit masalah. Gajinya mungkin bakal dikasih bulan depan, jadi nanti biaya hidup kita harus kamu yang tanggung dulu. Jangan marah ya. Aku kira ada masalah apa. Ini bukan masalah serius. Tapi kamu juga nggak bisa atur keuangan. Kamu belum gajian tapi malah beli buket mawar sebesar itu. Harganya 100.000 lebih ya, dasar kamu ini. Istriku, buket mawar ini aku ambil dari kantor. Gak keluar uang sepeser pun. Kalau kayak gini nggak apa-apa. Suamiku, kamu pegang dulu ya. Jagain Yulia. Siapapun yang berani bully dia, kau harus tanggung jawab. Yulia, wanita rendahan ini berani-beraninya kerja di grup Lawrence. Kamu sudah gila. Orang yang gak berpendidikan dan gak punya pengalaman gak pantas kerja di grup Lawrence. Ini proposal yang baru dan kamu malah merobeknya. Proposalmu ini jelek, gak layak ada di sini. Kalian ributin apa? Kamu pikir ini pasar? Pak William, ini hari pertama Yulia kerja dan malah terlambat. Proposalnya juga jelek dan dia malah ngelawan atasannya. Pak William, itu Lily. Dia yang duluan robek proposalku. Terus fitnah aku juga. Apa benar begitu? Perusahaan punya aturan. Kalau kamu melanggar, kita bisa potong gajimu sesuai aturan. Aku bakal jadi istrinya Pak Kevin. Aturan dan tata tertibnya bisa aku ubah. Aku memang dengar Pak Kevin sudah nikah. Aku nggak nyangka, ternyata Lily. Merasa paling hebat, belum minta maaf. Pak William, Lily yang duluan robek proposalku. Kenapa harus aku yang minta maaf? Kalau aku suruh minta maaf, lakuin aja. Kenapa banyak ngomong? Pak William, Yulia ini baru saja masuk dan dia nggak dengerin omonganmu. Kalau kayak gini terus, dia bakal bersikap seenaknya sama kamu. Aku tanya kamu sekali lagi. Mau minta maaf gak? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf. Kalau nggak, keluar saja dari sini. Aku nggak salah. Aku nggak mau minta maaf. Kamu hebat juga ya. Aku rasa dia pantas dipecat. Yulia, beraninya kamu. Pak William, ada hal penting yang harus kamu tahu. Kamu buta ya? Kamu gak lihat aku lagi sibuk? Pergi sana. Hal ini sangat penting. Memangnya seperti apa? Pak David kasih pengumuman. Siapapun yang berani bully istrinya bakal nanggung akibatnya. Bukannya aku lagi bantu istrinya. Aku baru mau pecat Yulia. Salah. Yulia itu istrinya Pak Kevin. Apa? Kevin. Ini istriku dan anak-anakku. Yulia, terus kenapa kalau kamu diterima kerja di grup Lawrence, aku bisa pecat kamu sesuka aku? Seumur hidupmu kamu akan tunduk padaku, Lily. Aku sudah keluar dari keluarga Winstel. Kenapa kamu terus-terusan cari gara-gara? Kamu yang cari gara-gara duluan sama aku. Kamu yang ngerebut segalanya dariku. Kamu yang hancurin hidupku. Aku ngerebut segalanya dari dia. Maksudnya Lily sebenarnya apa? Kalau kamu sadar diri, pergi dari sini. Kamu dengar gak? Gak mau pergi juga? Maksudku itu kamu. Aku? Pak William, apa kamu salah? Orang yang harusnya pergi itu Yulia, bukan aku. Aku suruh kamu pergi ya pergi. Grup Lawrence gak butuh orang kayak kamu. Apa kamu tahu aku siapa, ha? Aku istrinya Pak Kevin. Kamu bakal nyesel sudah cari masalah sama aku. Benarkah? Aduh, aku jadi takut. Sikap manajer ini cepat sekali berubah ya. Tunggu saja. Aku bakal suruh Pak Kevin pecat kamu. Cepat sana. Apa aku perlu panggil Pak Kevin ke sini? Yulia, kamu fokus saja kerja di sini. Kalau ada yang berani bully kamu, bilang aku saja. Terima kasih, Pak. Yulia,
Duduklah, duduk. Atau mau aku buatin kopi? Enggak usah. Makasih, aku bisa buat sendiri kok. Rekan kerjanya di sini sopan semua ya. Aku agak kaget. Kayaknya tadi aku lihat Kenny deh. Pasti cuma salah lihat. Mana mungkin dia ada di sini. Pak Kevin, masalah kamu dan istrimu kalau bicara baik-baik pasti selesai. Nggak perlu sembunyi-sembunyi kayak gini. Pak Kevin, soal yang kamu minta aku selidiki itu, aku sudah dapat hasilnya. Pak Kevin, Nyonya terlalu menderita. Dia diusir Lily dari rumah. Bahkan dia nggak lulus kuliah. Aku nggak bisa bayangin selama ini Nyonya, gimana dia bisa bertahan. Masalah yang terjadi 6 tahun lalu itu gimana? Pak Kevin, tolong kasih aku waktu dikit lagi. Aku akan berusaha. 1 hari. Aku pergi sekarang. Tunggu. Panggil si Lily ke sini. Oke. Yulia, kamu yang ngancurin hidupku. Aku gak akan biarin kamu. Nona Lily, tunggu sebentar. Pak David, kamu kenapa? Jangan-jangan Pak Kevin mau ketemu kamu. apa Pak Kevin mau ketemu aku buat ngobrolin masalah pernikahan? Cuma aku yang pantas jadi istri dari CEO Grup Lawrence. Yulia, kamu emang ditakdirkan supaya tunduk sama aku. Kak Kevin, kamu mau ketemu aku? Kamu ngapain di sini? Dasar orang miskin, kamu beneran gak tahu malu ya? Ini kantor Pak Kevin. Tempat ini bukan untuk orang kayak kamu. Benarkah? Pak David, kamu ini asisten macam apa? Kenapa kamu biarin orang rendahan kayak dia masuk ke kantor Pak Kevin? Pak Kevin. Apa? Pak Kevin? Jadi beliau ini memang CEO Grup Lawrence. Kevin Lawrence. Gak mungkin. Mana mungkin bisa? Kamu sering bully Yulia, fitnah dia, dan kamu usir dari keluarga Winston. Bukannya ini waktu yang tepat untuk perhitungan? Yulia wanita sialan itu, ternyata dia nikah sama Kevin. Salah, kamu salah paham. Mana mungkin aku bully kakakku sendiri? Lalu gimana kamu jelasin ini? Pak Kevin, aku salah. Tolong maklumi kesalahanku. Ampuni aku. Ampuni kamu. Waktu itu Yulia mohon sama kamu di tengah salju. Apa kamu maafin dia? Pak Kevin, aku benar-benar salah. Aku gak bakal kayak gitu lagi. Lily, kamu gak kerja di sini lagi. Pak Kevin, aku benar-benar salah. Waktu itu aku bawa lari anak itu karena terpaksa. Anak apa? Sepertinya Kevin masih belum tahu. 6 tahun yang lalu aku bawa anak Yulia dan aku tinggal di pintu rumah keluarga Lawrence. Waktu itu keluarga Winston ada masalah keuangan. Aku gak punya pilihan selain bawa Welly dan mengurusnya. Jadi kakakku harus menderita di luar sana. Oh, kamu masih bohong juga ya? Mulai hari ini, Winston dimiskinkan. Jangan Pak Kevin. Aku kasih peringatan. Kalau Yulia sampai tahu identitasku, kalian bakal nanggung akibat yang lebih buruk. Pergi! Pak Kevin, aku tahu aku salah. Aku beneran tahu aku salah. Pak Kevin, lepaskan aku. 7 tahun lalu yang harusnya tidur sama Pak Kevin itu aku. Yulia, kamu rebut semua yang kumiliki, bikin aku sengsara dan kamu punya Welly. Sekarang aku gak punya apa-apa lagi. Dasar wanita brengsek. Kamu rebut semuanya dariku. Kamu buat hidupku kayak di neraka. Kalau aku sengsara, jangan harap kau bisa bahagia. Aku gak pernah rebut apa-apa. Semua ini akibat dirimu sendiri. Karena perbuatanku. Kamu sendiri yang bikin masalah. Ayahmu gak sayang kamu, ibumu mati, anak juga gak ada. Itulah yang pantas kamu dapatkan. Siapa kamu berani bicara soal anakku? Kalau kamu gak menabrakku dengan sengaja, aku gak bakal lahiran prematur. Waktu itu, aku harusnya gak biarin kamu dan 2 anak sialan itu hidup.
2? Putraku masih hidup. Katakan, putraku ada di mana? Katakan. Kamu pikir aku bakal kasih tahu kamu? Bukannya kamu serba bisa ya? Kamu coba cari sendiri saja. Cekik saja aku, cekik aku sampai mati, cekik aku. Kalau kamu cekik aku sampai mati seumur hidup gak bakal tahu putramu di mana. Kalau kamu bunuh aku gak bakal ada yang tahu putramu di mana. Cekik aku saja. Halo, aku mau ketemu Yuni Lestari. Bu, kamu nyari Kak Yuni, ada masalah apa? Dia dulu perawat yang bantu aku lahiran. Aku ingin tanya sesuatu sama dia. Kak Yuni, ada yang mau ketemu kamu. 6 tahun yang lalu, aku hamil anak kembar. Kamu yang bantu aku lahiran. 6 tahun itu sudah terlalu lama, aku sudah nggak terlalu ingat. Tolong coba ingat-ingat lagi. Aku mohon, kasih tahu aku. Putraku belum meninggalkan. Aku ingat. 6 tahun lalu aku memang bantu lahiran sepasang bayi kembar. Kalau gitu putraku, dia masih hidup kan? Bu, aku mengerti perasaanmu. Tapi 6 tahun lalu saat itu putramu memang sudah lahir dan sudah gak bernapas. Kalau gak percaya, kamu bisa cek berkas medis saat itu. Aku ada urusan lain, aku pergi dulu. Bukannya aku gak mau bantu kamu, tapi aku terima uangnya dan harus lakukan ini untuk menghindari masalah lain. Aku harus bikin kamu menyerah. Masalah apa yang bikin Pak Kevin jadi murung begini? Mau ngapain kesini? Aku datang buat tenangin pikiranmu. Lihatlah, kamu pasti bakal tertarik. Reputasi Yulia tercemar. Ini gak ada hubungannya sama aku. 6 tahun lalu, Yulia hamil. Lily manfaatin nama kamu dan fitnah dia selingkuh sama pria lain. Semua orang tahu ini rencana kamu. Rumornya cepat sekali tersebar. Ini berdampak buruk bagi Yulia. Saat itu, pasti dia nggak tahu harus gimana. Kamu suruh aja Lily buat bikin pernyataan maaf dan buktiin kamu nggak salah. Kalau Lily sampai lakuin itu, identitasku juga bakal ketahuan. Dia bakal makin benci aku. Kalau gitu harus gimana? Dia nggak bisa selalu salah paham ke kamu kan? Tunggu waktu yang tepat dulu. Aku bakal jelasin semua ke dia. Apa? Aku kesana sekarang. Papa, akhirnya kamu datang. Pak Lukman, terima kasih. Iya, nggak apa-apa. Ayo, kita pulang. Mama juga nggak jemput kita. Dan nggak nanya ke guru juga apa ada masalah sama Mama. Mama, kami sudah pulang. Mama masih belum pulang. Papa, cepat kamu cari Mama. Kalian berdua, jangan nakal dan tunggu Papa pulang ya. Papa pulang cepet kok. Mama, kamu sudah pulang. Yulia! Yulia! Mama, ayo cepat bangun. Jangan tinggalin aku sendirian. Jangan khawatir Meli, Mama cuma demam tinggi. Sebentar lagi membaik. Mama pasti lagi sedih banget sampai demam tinggi. Jangan-jangan kamu bikin Mama marah ya? Jangan-jangan Yulia sudah tahu. Ini bukan karena papamu. Aku masih belum kasih tahu Candy tentang anakku. Kalau dia tahu, apa dia bakal nyalahin aku? Mama, kamu sekarang gimana? Mama, kamu bikin aku takut. Maafin Mama ya sayang. Sudah bikin kalian khawatir. Yulia bersikap dingin banget sama aku. Kayaknya dia beneran sudah tahu. Aku harus minta maaf baik-baik. Semoga dia bisa memaafkanku. Hey Zion, Meli, kalian beliin Mama bubur ya. Papa mau ngomong sama Mama sebentar. Dek, ayo kita pergi. Hati-hati ya. Istriku, aku tahu kamu pasti sedih. Semua ini salahku. Aku harusnya nggak sembunyiin identitasku. Identitas apa? Yulia apa nggak tahu tentang identitasku? Sebenarnya aku Kevin Lawrence. Apa?
Asistennya. Ternyata kamu asistennya Kevin Lawrence. Pantas saja kamu selalu belain dia. Tapi kenapa kamu gak kasih tahu aku dari dulu? Istriku, kamu kayak benci banget sama Kevin. Aku takut kalau bilang terus kamu bakal pergi. Gak sampai kayak gitu juga. Aku gak bakal bikin kamu kehilangan pekerjaan. Oh, aku kira kamu sedih gara-gara orang itu. Tapi istriku, kamu kenapa? Kenapa kamu sedih banget? Suamiku, ada hal yang mau aku omongin. Aku harap setelah kamu dengerin, kamu gak marah. Aku gak bakal marah. Bilang saja. Sebenarnya, saat itu aku hamil, sepasang anak kembar. Tapi, putraku meninggal saat dia lahir. Aku sangat berharap, semoga putraku masih hidup. Istriku, masalah ini kenapa kamu gak bilang dari dulu? Aku gak mau kamu nanggung semua ini sendirian. Aku takut kalau aku bilang, kamu bakal pikir aku sayang sama Zion cuma karena anggap dia pengganti putraku. Tentu saja enggak. Zion itu anakmu juga. Mulai sekarang kita berempat bakal jalani hidup dengan baik. Koko. Welly, jangan nangis. Kakak bakal bawa kamu tinggal di rumah yang lebih besar. Yulia, aku pasti gak bakal biarin kamu. Wanita sialan, kamu yang sudah hancurin hidupku. Bukan aku. Beneran bukan aku. Bukannya kamu mau makan? Ini makan ini, makan! Dasar sialan. Mulai sekarang kalau aku lihat kamu akan kupukul kamu. Nona Linda. Ayo minum kopi bersama. Terima kasih. Nona Linda, aku tahu setelah kamu meninggalkan sekolah gak mudah buat kamu. Kita juga sama. Apa kamu dan Welly juga? Ini semua karena Yulia. Kalau kamu mau dia hidup menderita, aku bisa menolongmu. Sekarang begini karena dia, aku pasti gak akan membiarkan dia lolos. Barang yang ada di dalam sini bisa membantumu. Yulia, semua yang kamu lakukan padaku, aku akan membalas semuanya satu persatu. Papa dan Mama malu. Cepat suapi Mama bubur. Kamu ini suami yang gimana sih? Memang cuma kesayanganku yang tahu, gak kayak papanya. Hei, aku mau manjakan istriku juga. Ini, makan bubur. Ini. Nomor 5, Yulia, kamu bisa pulang sekarang. Kakak perawat, apa pekerjaanmu berat? Kenapa kamu gak ikut aku? Aku akan merawatmu. Zion, minta dipukul ya? Kamu belajar dari mana? Hah? Belajar dari papa. Oh, istriku, aku gak pernah sama sekali. Gimana bisa aku merayu wanita? Sumpah. Suamiku, aku benci orang yang suka bohong, terutama orang yang dekat denganku. Jadi kalau seseorang bohong padamu, apa yang terjadi? Aku gak akan pernah memaafkan mereka. Aku paling benci dibohongi. Papa, Mama, kalian bicara apa? Aku gak ngerti deh. Bukan apa-apa. Ayo, kita pulang sekarang. Makan pelan-pelan. Ini makan buah naga juga ya. Yulia bilang, kalau ada yang bohong padanya, dia nggak akan maafkan. Gimana kalau dia tahu tentang identitasku? Identitas apa? Suamiku, apa yang kamu takutkan? Barusan kamu bilang identitas, apa maksudnya? Bukan apa-apa. Istriku, aku lagi membicarakan identitas bos kami. Dia takut kalau orang tahu identitasnya, mereka akan punya niat lain. Jadi,
Dia sengaja menyembunyikan identitasnya sendiri. Aku pikir nggak perlu. Gak semua orang sangat matre. Yulia, saatnya aku jujur tentang siapa aku padamu. Bicara saja. Kenapa buru-buru memanggil aku kemari? Awas. Aku memutuskan untuk jujur pada Yulia tentang latar belakangku. Akhirnya sadar juga ya. Baiklah, apa yang kamu mau lakukan? Yulia dan aku, kita cuma dapat surat nikah saja. Kita nggak pernah punya pernikahan yang pantas. Jadi aku memutuskan, aku akan mengadakan pernikahan yang mewah. Nggak masalah. Kamu bisa mengandalkanku soal ini. Nona Yulia, lama nggak ketemu. Nona Linda, apa yang kau lakukan di sini? Tentu saja aku punya sesuatu untukmu, Nona Yulia. Ini tentang Kenny. Apa kamu tertarik? Nona Linda, bicaralah. Apa yang mau kamu kasih tahu? Aku cuma ingin memberitahumu. Hati-hati dengan suamimu. Kalau kamu cuma mau cari masalah, aku nggak bisa menemani kamu. Suamimu pemimpin dari perusahaan Lawrence. Dia juga yang 6 tahun lalu merusak reputasimu. Nggak mungkin. Jangan pikir rumor bisa memisahkan kami. Kalau kamu nggak percaya, kebenaran ada di sini. Kamu mungkin gak berani lihat, kan? Linda, oh Linda, kamu bodoh sekali. Kamu dibohongi selama ini dan kamu gak curiga sama sekali. Apa ini asli? Benar apa enggak? Tanya sendiri ke kantor Pak Kevin dan kamu akan tahu. Jangan khawatir, aku akan kasih tahu semuanya sedikit demi sedikit, Yulia. Kamu membuatku kehilangan semuanya. Aku akan buat kamu sama menderitanya. Nona Yulia, kenapa Anda kemari? Aku mencari Pak Kevin. Pak Kevin sibuk sekali, kamu perlu buat janji. Aku nggak akan ganggu dia, aku cuma mau Nona mengintip. Yulia, kamu membuatku dalam keadaan sulit. Awas kamu! Pak Kevin, aku nggak bisa hentikan dia. Kevin Lawrence, kamu memilih nama yang bagus. Istriku, aku... Asisten bos, rumah saudara. Bos yang nggak bayar gaji kamu. Kau sungguh merajut kebohongan yang sangat besar. Kakak ipar, kamu salah paham pada Kenny. Dia nggak bermaksud seperti itu. Johan, semuanya keluar. Istriku, tolong biar aku jelaskan. Ini bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku mungkin gak punya banyak uang, tapi aku punya harga diri. Aku gak mau diperlakukan kayak pencuri. Istriku, aku nggak pernah mikir seperti itu. Aku menerima kamu gak punya banyak uang, tapi aku gak terima kalau kamu berbohong. Istriku, ini semua salahku. Semua salahku. Tolong kasih aku kesempatan lagi. Untuk anak kita, kasih aku kesempatan. Beraninya kamu mengungkit anak? 6 tahun lalu, kamu yang memfitnah aku selingkuh. Ketika Mary lahir, dia dihina banyak orang. Semua ini salah paham. Aku beneran nggak tahu. Hari ini ulang tahunmu. Awalnya aku mau kasih ini buat kamu, tapi sepertinya Pak Kevin terlalu bagus untuk ini. Aku mau. Kita cerai. Kalau mau mati jangan ngajak orang lain. Yulia, ini baru awal. Nikmati saja baik-baik. Adik, kalau Mama lihat ini dia pasti senang sekali. Mama pulang. Mama sudah pulang. Mama, kenapa bajumu kotor sekali? Kenapa, Mama? Zion, ayo kasih tahu Mama. Apa Papa pemimpin perusahaan Lawrence? Gawat, identitas Papa terbongkar. Mama, Papa bohong padamu. Dia salah berbuat begitu biar dia menjaga sendiri perusahaan Lawrence. Kita nggak perlu dia lagi. Kakak, tunggu. Apa Papa pemimpin perusahaan Lawrence yang super kaya? Perusahaan Lawrence bisnis keluarga, tapi identitas Papa. Dan berbohong pada Mama itu salah. Mama, apa kita mau pindah? Melly, Mama mau bercerai dengan Papa. Mulai sekarang,
kita nggak bisa tinggal di sini lagi. Mama, bahkan kalau kamu cerai, papa yang harus pergi. Kamu yang tinggal di sini. Aku akan membereskan barangnya sekarang. Istriku, jangan cerai ya. Aku salah. Aku benar-benar salah istriku. Mama nggak akan pindah. Ini tasmu, ayo bawa. Punya aku. Ah, Mama jangan khawatir. Mulai sekarang namaku Zion Winstel. Aku cuma punya mama, nggak punya papa. Zion, kamu Ada banyak pria di luar sana. Kalau papa nggak baik, kita cari yang baru setiap saja. hari baru. Zion, kamu minta dipukul ya? Sana keluar, keluar, keluar Zion, sana, keluar, kamu ngapain? keluar. Zion. Zion, kamu cari masalah ya? Istriku, bisa tolong buka pintunya. Aku salah. Istriku, tolong buka pintunya. Aku salah. Mama, kita biarkan saja dia. Istriku, buka pintu dan dengarkan aku. Gak dengar, bla bla bla. Istriku, aku salah. Buka pintunya. Kasih kesempatan. Umumkan ke publik kalau Yulia istri keluarga Lawrence identitas dia. Juga identitasku terbongkar. Dan Lily dibalik semua ini. Aku gak akan biarkan dia lolos. Aku gak akan menceraikan kamu. Gak ada yang bisa memisahkan kita. Istriku, buka pintunya. Istriku. Welly jadi anak baik dan makan mie-nya. Aku mau makan daging. Anak baik besok makan daging ya. Aku sekarang mau makan daging. Bukannya aku sudah bilang besok makan daging, kenapa kamu gak menurut ah? Aku nggak mau ngomong sama kakak lagi. Aku sudah melakukan apa yang kamu suruh. Berikutnya ada rencana apa? Kalau begitu beri dia dorongan lain. Aku akan membuat Yulia bercerai. Aku mau dia merasakan perasaan gak punya apa-apa. Pak Kevin, sekarang semua orang di Yonam tahu identitasmu. Bagus. Pesankan aku buket bunga. Mengerti? Serahkan padaku. Pak Kevin, ternyata kamu sangat ingin membuat Yulia terkenal ya. Kalau begitu aku akan buat dia benar-benar terkenal. Wah, aku nggak nyangka Yulia ini kehidupan pribadinya sangat kacau sekali. Wih, itu dia. Orang kayak gini nggak pantas jadi Nyonya Lawrence. Betul. Nggak tahu juga gimana dia bisa jadi Nyonya Lawrence. Yulia, ini yang terjadi kalau kamu menindasku. Mama, apa mama masih marah? Mama, nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan dengan makanan hangat. Kalau begitu makan 2 kali. Ayo. Aku yang traktir. Anak-anak, kalian mau makan apa? Aku mau makan daging. Mau makan daging ya? Baiklah. Zion, kamu mau makan apa? Aku mau makan ikan. Mau makan ikan ya? Pelayan, mau pesan? Maaf ya, aku nggak lihat. Sikap macam apa ini? Untuk kamu wanita yang nggak tahu malu, ini sudah termasuk baik. Kamu bilang apa? Kenapa? Berani berbuat tapi takut orang lain. Nggak boleh menindas mamaku. Aku nggak menindas dia. Urusan mama kamu semua orang sudah tahu. Dia itu wanita yang nggak tahu malu. Berani menggoda Pak Kevin. Cih! Mamaku nggak menggoda papa sama sekali. Mereka saling cinta. Kakak! Zion! Kakak, kenapa kamu mengeluarkan darah? Zion! Zion! Pak Kevin, Zion masuk rumah sakit. Apa? Anggota keluarga tunggu di luar. Semua salahku. Mama, apa kakak akan baik-baik saja? Istriku, gimana Zion? Zion, dia masih dioperasi. Apa yang terjadi pada kalian? Kenny, apa kamu puas sekarang? Apa maksudnya? Kalau bukan karena kamu mengumumkan identitasku dan membuat masalah 7 tahun lalu terbuka keluar hari ini, nggak akan terjadi masalah begini.
Sebenarnya kamu punya dendam apa? Kamu mau aku gimana, ha? Istriku, aku cuma ingin kamu menjadi Nyonya Lawrence yang sungguhnya. Masalah 7 tahun lalu itu salah paham. Pak Kevin, Nyonya, masalah ini aku nggak menangani dengan baik. Aku akan selidiki dengan jelas siapa yang bersalah sebenarnya. Istriku, aku sangat mencintaimu. Aku pasti akan memberimu penjelasan. Kenny, aku gak akan percaya kamu lagi. Mama, Papa enggak sengaja. Jangan marah lagi ya. Meli, semua salah Mama. Mama hamil sebelum menikah. Gak tahu papa kamu siapa. Membiarkan kamu menerima semua hujatan. Istriku, jangan seperti ini. Kamu jangan menyalahkan diri ya. Mama, Meli sekarang punya papa. Kakak juga pasti akan sadar. Ayah kandung Meli, akan kubantu kamu menemukannya. Rumor gak jelas itu, aku akan bereskannya. Selama ada aku, kamu gak perlu khawatir. Pak Kevin sangat berkuasa. Tapi bisakah kamu menutup mulut semua orang? Dan lagi, 7 tahun lalu kamu yang menghasutnya. Oh, bukan aku. Kita lebih baik segera bercerai. Kita benar-benar gak cocok. Zion anak yang baik. Aku gak pantas jadi ibunya. Gimana anak itu? Anak itu kehilangan banyak darah, butuh transfusi darah segera. Tapi golongan darahnya spesial, RH negatif. Golongan RH negatif. Apa itu golongan darah RH negatif? Aku golongan darah RH negatif, aku saja. Kalau begitu Nona Yulia, lakukan pemeriksaan dengan suster dulu. Papa, kamu dan Mama benar mau bercerai. Masalah ini benar papa yang salah. Mama pantas marah, tapi jangan khawatir. Aku gak akan biarkan kalian meninggalkanku. Papa, aku akan bantu kamu. Anak baik. Pak Kevin, sudah diperiksa dengan jelas. Linda yang menyuruh orang secara online menyebar fitnah. Sepertinya waktu itu terlalu baik padanya. Usir dia dari kota Yonam. Baik. Tangkap! Kamu berani menyebar fitnah, merusak nama baik nyonya kami. Bahkan memukulmu habis-habisan juga nggak salah. Kamu mau apa? Mulai hari ini, kamu nggak boleh di kota Yonam lagi. Enggak. Ini semua ulah Lily. Lily, dia juga nggak bisa melarikan diri. Bawa pergi. Istriku, sakit nggak? Mulai hari ini, aku bukan istrimu lagi. Surat perceraian aku akan bawakan untukmu. Kamu tinggal tanda tangan. Mulai hari ini, kita nggak ada hubungan. Mati pun aku nggak mau tanda tangan. Kenapa? Kamu nggak bisa donor darah ke Zion. Kenapa? Sama-sama RH negatif, kenapa nggak bisa? Karena kamu mamanya Zion. Kamu bilang apa? Aku mamanya Zion. Benar, pria yang 7 tahun lalu itu aku. Zion adalah putra kandungmu. Zion, dia putra kandungku. Tapi, gimana sama Zion? Baru saja Bank Darah mengirim darah RH negatif. Operasi sudah selesai, sangat berhasil. Syukurlah, anakku nggak apa-apa. How I made it through, and I thought it was cruel before. Halo Pak Kevin, Linda sudah diusir keluar dari kota Yonam. Semua perbuatan Lily. Dan lagi waktu itu Lily menaruh Zion di depan pintu rumah, menjebak nyonya. Pastikan Lily membusuk di penjara. Baik. Mama, syukurlah. Anakku masih hidup. Mama, kenapa kamu menangis? Jangan khawatir, aku sudah nggak apa-apa. Kakak, Mama itu adalah mama kandungmu. Adik, maksud kamu apa? Waktu itu, Mama hamil anak kembar. Kamu benar anak kandung Mama. Kamu benar mama kandungku. Meli juga mau dipeluk. Kemari sayang, ayo. Nanti, aku yang akan melindungi kalian.
Kapan kamu kasih mama pernikahan yang pantas? Aku masih menunggu jadi pembawa bunga tahu. Istriku, semuanya kesalahanku. Bersediakah menikah denganku? Aku nggak bersedia. Kenapa kamu gak bersedia? Aku nggak mau menikahi seorang pembohong besar. Dan siapa yang melamar dengan tangan kosong? Istriku, aku bersumpah gak akan bohong lagi. Persiapan kali ini terlalu buru-buru, jadi gak bisa nyiapin cincin. Tapi jangan khawatir, aku nanti akan persiapkan cincin yang besar. Aku nggak mau termakan kebohongan kamu. Istriku, percayalah padaku. Sekali ini saja. Mama, kenapa nggak kasih papa satu kesempatan lagi? Mama, maafkan papa ya, Mama. Demi anak-anak, aku maafkan kamu. Tapi kalau kamu sampai sekali lagi... Gak akan. Gak akan pernah ada lain kali. Come a little closer. I wanna dance with you. Everything's moving slower. I don't know what it is you do. I've been looking at you all night, trying to figure you out. I just wanna make you smile. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Berbuat jahat masih mau kabur. Kamu menyuap suster, memalsukan kematian Zion, membuat Nyonya diusir dari rumah, mencoba membunuhnya. Ini cukup membuatmu menghabiskan waktu di penjara seumur hidup. Kakak! Kakak! Adik kecil, dia bukan kakakmu. Seharusnya kamu panggil mama, baru benar. Omong kosong! Kamu omong kosong! Omong kosong atau bukan, mamamu tahu jelas. Waktu itu kamu menyuap seseorang untuk merusak reputasi Nyonya Yulia. Dan sekarang kamu mendapat balasannya. Pantas sekali. Yulia, dia itu pantas mati. Kenapa dia bisa mendapat semua itu? Nyonya kami baik hati. Dewa di langit membantu dia. Kalau bukan karena kamu, mana mungkin aku melewatkan pernikahan. Pak Kevin, bawa pergi. Kita berdua menang. Sini. Kurasa kamu cuma memikirkan adik bayi. Bayi besar ini lapar juga ya. Baiklah, aku suapi kamu. Papa makan satu. Papa, aku sudah bilang siapapun nggak boleh makan diam-diam. Enggak kasih kamu. Kebahagiaan yang sederhana, setiap hari bisa berkumpul bersama keluarga. Dunia ini besar, kebahagiaan itu kecil. Aku harap setiap harinya mempesona, dipenuhi dengan kesehatan setiap hari. Dan juga penuh kehangatan. 내가 걷어져 있어